Asyur. Ibnu Asyur itu salah seorang dari ulama maqasid yang berasal dari Tunisia. Beliau punya pandangan di antara makna adil dalam bisnis itu adalah mendapatkan harta dengan tidak menzalimi orang lain. Itu keadilan, itu di antara makna adil. Jangan sampai kita mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan yang kita dapat itu dengan cara menzalimi orang lain. Berarti di situ tidak ada keadilan. Karena zalim itu lawan dari adil. Seberapa yang seharusnya dia mendapatkan haknya dalam bekerja, segitulah yang kita beri. Kalau seandainya dia dikasih waktu diperintahkan untuk lembur, berarti ada gajinya dalam lembur. Biasa kok jo sampai jam 5 ya. Kia gaji. Iko kok jo sampai jam 11, sudah 7 gaji? Tidak bisa. Berarti ada tambahan kerja, maka ada tambahan gaji. Disitulah letak keadilan. Karena kalau tidak, di banyak kojo aja banyak, tapi untuk awak gaji itu tidak bisa. Nah berarti mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan, tapi jangan sampai kita mendapatkan keuntungan itu dengan cara menzalimi orang lain. Seandainya mereka merasa terzalimi, ketahuilah bahwa doa orang-orang yang terzalimi itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab berang. Da'watul mazlum. Kan ada salasu da'awatin la turat. 3 jenis doa yang tidak ditolak. Salah satunya adalah da'watu al-mazlum, doa yang dianiaya, orang-orang yang teraniaya. Nah, jadi ini yang saya sebut tadi itu pendapat Ibnu Asyur yang memberikan gambaran tentang makna adil dalam bisnis, mendapatkan harta dengan tidak menzalimi orang lain. Disinilah sebenarnya salah satu dari penyebab diharamkannya riba, karena di dalam riba itu ada kezaliman. Dalam riba itu ada hak-hak orang lain yang terambil. Di satu pihak mereka mendapatkan keuntungan, di satu pihak yang lain ternyata mereka mendapatkan kerugian, sementara Islam tidak menginginkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Apa contohnya lagi? Pelaku akad melakukan hak dan kewajibannya. Pelaku akad berarti 2 yang bertransaksi, 2 yang berakad sama-sama melakukan hak dan kewajibannya. Ada kewajiban berarti ada hak, dan masing-masing pelaku pelaku transaksi tadi sudah diatur hak dan kewajibannya. Laksanakanlah sesuai dengan apa yang sudah disepakati, seperti investasi secara baik, halal dan profesional, menunaikan kewajiban hartanya. Ini investasi secara baik, halal dan profesional. Karena kalau seandainya harta diinvestasikan secara tidak baik, secara tidak halal, tentu saja nanti hilang makna keadilan di situ. Hilang makna keadilan jadinya. Karena kalau sudah bicara sesuatu yang tidak halal itu kan, halal itu sendiri kan lawan dari haram. Haram itu biasanya tidak lagi mikir sistem. Yang penting dia mendapatkan keuntungannya. Entah dengan cara menipu orang, menipu harga, dan lain sebagainya. Yang kalau seandainya ini semua kita patuhi bersama,
Kalau seandainya semua aturan itu kita dipatuhi secara bersama, maka yakinlah insya Allah kita mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi dan kemudian nyaman dalam menjalani kehidupan kita. Apa di antara makna adil itu juga? Seperti adil dalam melayani pelanggan. Adil dalam melayani pelanggan. Berikan hak yang sama bagi pelanggan kita. Kadang kalau yang datang do bapiti condo, yakin wakso dek maksudnya kan jadi wali. Ya kadang gaya aja bagainya. Maka diberikan pelayanan maksimal. Tapi kalau yang datang itu ndak yakin saudara kan intayatin, ndak sehat akal kan ndak. Padahal jangan-jangan dia yang jadi. Mungkin ndak itu terjadi. Mungkin ndak kira-kira. Sangat memungkinkan sekali. Karena tabiat manusia kan macam itu kan. Awak kayak nan apa silat. Come kayak nan. Come kan nanti tidur. Ya belum tentu kali. Entah mana-mana gak nangkan ia dapat. Nah, berikan hak yang sama kepada pelanggan. Dan itu bagian dari adil. Yang itu sebenarnya juga tidak hanya pada transaksi saja, pada transaksi ada sindiran yang luar biasa dari Rasul kita. Sindiran yang luar biasa dalam persoalan keadilan, tapi bukan pada transaksi bisnis. Dalam hal yang lain, penghargaan dalam kehidupan sesama manusia. Nabi bilang begini, makanan yang paling buruk, bi'sa ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu, yang paling buruk itu makanan walimah, makanan pesta. Apa itu? Rupanya alasannya adalah kalau yang datang tadi, yang tamu yang datang tadi, apa gaya pakai mobil godang kado, tuh sodo tukang tamunya, Bu. Tapi kalau yang datang tadi jalan kaki, pakaiannya nak bau, pakaian potang yo, nak makan, nak ndak. Basuh aja masuknya tapi ndak udulin mana dah. Nah, ini saya ndak nyindir-nyindir apa, saya menyampaikan apa yang ada pada hadis Nabi. Padahal yang harus dipedulikan pada saat pesta itu justru orang miskin. Karena dialah yang jarang makan daging seperti itu. Orang kaya tiai makan malam ke mana restoran ulang ancaknya, payahnya mencai. Tapi orang-orang miskin malam ke apa kan buat makannya? Tak jauh lihat apa yang dimakan dah. Ketika yang datang itu adalah orang yang sepertinya berpunya, itu dihormati. Tapi ketika yang datang itu ternyata orang-orang yang biasa-biasa saja, kurang dihormati. Maka adalah satu kisah dulu pada masa, kisah-kisah hukama pada masa dahulu, ada seseorang yang datang, sengaja dia datang ke tempat pesta, tapi dengan pakaian yang seadanya, sehingga dia tidak dijamu secara baik. Tidak dipedulin dah, nak makan, enggak. Pulang ke rumah, diganti baju dah, dipilih baju boleh ngancak, dipakai baju tadi, payahnya ke pesta tadi lihat. Tanpa disadari oleh penjaga tamu, ternyata yang tadi tidak beda, karena penampilannya sudah berbeda, disambut baik-baik. Semua makan yuk pak, makan segala macam. Dia ambil lauk, orang masuk ke dalam saku saudara. Apa nyinya? Kalian nyuruh saya makan kena baju ini, maka yang paling berhak mendapatkan lauk ni baju ini, masuk ke saku. Ya kan tadi tidak tua jurah kan, tidak suruh macam itu kan? Kini pas diganti, langsung diberikan penghormatan yang luar biasa. Berarti baju, itu berhak makan. Adisi sesakur aja. Ya, gulai unta, gulai kambing.
Nah, kalian menghormati saya karena baju ini, bukan karena saya, maka bajulah yang berhak untuk mendapatkan. Itu ini bukan dalam transaksi, tapi dalam transaksi kalau kita bawa kepada makna keadilan tadi, diantaranya adil dalam melayani tamu, melayani pelanggan. Boleh tidak boleh itu lain masalah. Berikan kemudahan bagi semua orang. Jangan sebahagian dipersulit, sebahagian dipermudah, tetapi tidak. Berikan kemudahan, karena memang sistem dalam bisnis kita diajarkan oleh Nabi itu, orang-orang beriman itu kalau dia bertransaksi, kalau benar-benar beriman, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Dia memberikan kemudahan apabila dia menjadi pembeli, dan memberikan kemudahan pula apabila dia menjadi penjual. Menjadi pembeli, berikan pula kemudahan. Menjadi penjual, berikan pula kemudahan. Begitulah diajarkan oleh agama kita. Maka Abdurrahman ibn Auf ketika benar-benar dia mengikuti aturan-aturan Nabi dalam berbisnisnya, maka jadilah dia menjadi miliarder sahabat. Miliarder sahabat itu diantaranya Abdurrahman bin Auf. Itu tidak lain dan tidak bukan karena dia dalam bertransaksi, berbisnis mengikuti semua yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Dah? Jadi yang kedua, setiap kesepakatan bisnis harus adil. Yang pertama apa tadi? Harus jelas. Jelas dan adil. Yang ketiga, komitmen dengan kesepakatan. Masuk waktu Isa. Komitmen dengan kesepakatan. Yang ketiga. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Aufu bil uqud. Apa arti aufu bil uqud? Sempurnakanlah transaksi kalian. Sempurnakanlah jika kalian dalam bertransaksi. Berarti ada komitmen dan kesepakatan yang harus ditaati. Dan jangan keluar dari kesepakatan itu. Kalau dari kesepakatan, gue lihat kesepakatan bau. Kan bisa saja diatur satu kesepakatan, ditengok peluang bisnis di ini yang nampak peluang yang akan mendapatkan untung itu dengan cara begini, tapi ternyata harus merubah strategi umpamanya. Kalau kan diubah, betul rubah secara bersamaan. Tidak boleh dirubah secara sendiri-sendiri. Karena nanti kalau dirubah secara sendiri-sendiri, lalu terdapat risiko yang tidak merasa ikut dalam merubah sistem, maka dia tidak akan mau menanggung risiko. Tapi kalau seandainya dirubah secara bersamaan, kesepakatannya juga perubahannya juga disepakati, maka risiko berarti akan ditanggung bersama. Nah, di sini nanti kita bisa lihat beberapa contoh. Umpama mudharabah yang kita sebut di awal tadi, azan masuk waktu. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita, masih ada sisa. Yang ketiga tadi adalah komitmen dengan kesepakatan. Apa yang disepakati itu yang ditaati. Tidak boleh keluar dari itu. Seandainya ingin keluar dari kesepakatan berarti harus dibicarakan secara bersama. Karena dia khawatir kan ada resiko yang muncul sehingga dua-duanya merasa bertanggung jawab dengan perubahan yang disepakati itu. Seperti mudharabah yang kita contohkan tadi, itu para ulama fikih dalam muamalah, mudharabah dapat dibagi dua. Mudharabah itu kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengusaha. Ada orang punya uang 100 juta, lalu kemudian ingin dikembangkan. Dan dia bekerja sama dengan pihak kedua dan orang lain untuk mengembangkan atau membuat semacam bisnis usaha dari yang modal 100 juta. Mudharabah itu ada dua. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah muqayyadah itu mudharabah yang muqayyad itu dibatasi oleh kesepakatan tertentu. Kalau mutlaqah enggak. Bisa saja kesepakatan itu dibatasi oleh bentuk bisnis atau tempat bisnis. Umpama, kau ada 1 juta buka usaha, tapi saya ingin usahanya di bidang ini. So, beda bidang jago, berarti itu muqayyad. Atau kau 1 juta, awak kerja sama, tapi buka bisnisnya di Bangkinang yang umpama. Bekok buka aja Jakarta atau buka Pekanbaru dah. Berarti itu di luar kesepakatan. Apa dek buat harus Bangkinang? Sonang ngontrol. Kalau buat sampai jauh, kok ndak sempat dek mengontrol. Nah, sekarang dikasihnya takyidnya, batasannya. Itu namanya mudharabah muqayyadah. Ada mudharabah itu yang mutlaqah. Mutlaqah itu ya pokoknya apalah bukalah punya uang lah, pandai-pandai lah, di mana aja lah. Berarti tidak diberikan
batasan. Mungkin wilayahnya di Bangkinang, mungkin di Pekanbaru, mungkin bisnisnya bisnis ponsel, mungkin bisnis busana Islami dan lain sebagainya. Itu terserah. Apunan nampak sebuahnya. Atau bayang dak iko sebantole kena gayo manya perlu je baju ancak ganya. Abu balik ancak boleh. Karena memang mutlaka. Tapi ketika bisnis itu disepakati untuk hal tertentu saja, ini modal kerjakan, tapi ini usaha yang akan kita buka. Umpamanya toko bangunan dan modal tadi. Itu berarti muqayyad. Nah, komitmen dengan kesepakatan itu menjadi penting. Komitmen. Kalau sudah disepakati satu bentuk bisnis lalu kemudian dirubah, yang pemilik modal nanti bisa komplain. Kan patang nang sabik kuang le. Kehan akan dibuka uang buka juga itunya. Itu wajada tidak bisa. Apapun terjadi sudah itu. Kalau ingin dirubah, sepakati. Jadi kau bangnya nampak dia bang zaman kia COVID ni mau kan kena cak buka hanya. Ya lo soalnya buka lah nya. Buka. Yang penting ada kejelasan, kemudian adil dan komitmen dengan apa yang sudah disepakati. Nah, maka apakah itu mudharabahnya muqayyadah atau mudharabahnya mudharabah mutlaqah? Ada nanti dalam sistem jual beli istisna. Istisna itu jual beli pesanan, batas waktu, harus komitmen. Kalau seandainya batas waktu yang disepakati ternyata tidak terpenuhi, maka perlu untuk disampaikan. Nyola janji awak rumah istisna itu jual beli pesanan. Awak minta buatkan sesuatu kepada orang sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu istisna namanya itu. Barangnya belum jadi. Kalau salam barangnya sudah ada, cuma tidak ada di tempat. Istisna itu contoh cendeka. Umpama pihak sekolah dek murid lah bertambah, perlu meja dan kursi. Apalah baik kok ke tukang buat meja kursi. Tolong buat meja 50 pasang bang. Banyak murid tahun kau ha. Ayolah, bahwa go sekian juta. Bisa selesai sebulan 50 pasang. Kalau ndak kan bisa sesuatu ndak. Ndek sebulan ndak bisa ronya keha banyak kena buat lah banyak sebelum orang datangnya. Sabuk macam itu. Jan bisa aman. Nyebulio ke awak juga nyomam ya. Ni ikutin masalah. Kalau memang kita tidak mampu memenuhi sesuai permintaan, nyobe malah kojo awak kan awak berkojo maki kira sebulan selesai ndak kayaknya. Kalau lapang kojo soalnya kalau anak sudah sodo sebulan bisa lah bang. Paling ndak lebih skenek lah nyo kok ndak pun pas sebulan. Sampai macam itu. Tapi kalau menumpuk kojo ndak jujur aja. Karena ada kawan dan niko ya kojo nya coba pekakiannya. Betapa nikmatnya kita menjalani kehidupan jadi itu. Awak tidak terbebani dengan janji. Orang lain yang barangkali kerjanya sekarang ringan, dia bisa mendapatkan masukan. Ya kalau kan soki awak rendah kan kau anu ya. Condokonya mama, ndak adanya dana abangnya nyancak ke abangnya mama. Lobi lah sebulan soalnya. Jadi itu nya. Ini yang perlu dalam kehidupan kita. Maka dalam istisna batas waktu itu menjadi kata kunci. Di situ kadang kodok yang menimbulkan masalah. Contoh baju tadi lah. Baju untuk gayo, ala 2 minggu sudah gayo lo jadi. Itu bila tu mau kaile. Biwa katu. Juga awak kalau ndak lo baju bau ndak lo gayo suara kan. Ya tidak baju orang gayo. Cuma dakwah itu kan berarti perlu untuk dijaga. Dan beberapa contoh-contoh yang lain.
Nah, jadi inilah tiga kesepakatan, ketentuan umum yang harus ada dalam setiap transaksi kita. Harus jelas, harus adil, kemudian komitmen dengan yang disepakati. Buka muamalah, usaha apa aja lah, tapi jaga yang tiga ini. Harapkanlah keberkahannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah banyak untung asalai halal. Kayak mana mau banyak berkena? Oh, banyak. Biar banyak asal halal. Kalau kene lah ndak lo halal. Banyak nugi. Lah sekene lah untung ndak pula halal. Ah, jadi biar banyak asalkan halal. Ini mungkin materi kita malam hari ini. Nanti insya Allah kita bisa masuk kepada, sudah bisa kita masuk, nanti kita ambil pertama sekali maqasidu al-buyu'. Maqasidu syariah dalam jual beli. Transaksi jual beli, ada penjual, ada pembeli, itu ada maqasidnya. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita coba lihat di sini ada pertanyaan yang secara tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan. Izin nanya Ustaz, bagaimana bagusnya muamalah tentang buket uang? Ada yang jual buket uang dan harga 500.000 tapi uangnya hanya 350.000. Apakah ini termasuk riba dan bagaimana solusi tentang usaha buket tersebut? Apa bagus hanya dengan jasa upah? Ya buket itu kalau model gini kok. Apa-apa kayaknya acara ada buket kan? Atau di bankingnya kan. Saya minta mahasiswa-mahasiswa saya untuk mengambil ini sebagai judul skripsi. Tapi sampai kini lu ada mengambil judul itu. Dulu jamaah musab kesempatannya oleh di pada mahasiswa UIN mau cedek-cedek jamaah musab begini Pak. Udah saya sampaikan. Ada enggak kalian yang berani ngambil masalah ini? Ini masalah yang penting untuk didudukkan. Karena apakah ini transaksi jual beli uang atau tidak? Buketnya kita beli 500.000 sementara uang yang ada cuma 300. Apakah itu bagian dari riba? Kita perlu ketahui jual beli buket itu kita tidak sedang transaksi uangnya. Tapi kita sedang bertransaksi dengan satu bentuk produk yang di dalamnya ada uang. Di sisi lain juga kadang ada coklat, ada snack-snack yang lain yang barangkali nanti bisa saja selain dari 350.000 itu harga snack-snack ini mungkin bisa menjadi 400 atau 450 plus upahnya 50.000. Oleh karena itu jual beli buket tidak bisa langsung dihukumkan sama dengan jual beli uang. Kita tidak sedang membeli semata-mata uang yang ada di buket itu yang uangnya 350.000 lalu kita beli 500. Kalau seperti itu maka tidak boleh. Jangankan 350 jadi 500.000. Menukarkan uang-uang recehan 1 juta saja dengan 1.050.000 kan di sepanjang jalan ayo petang nuha. Ayo cendera ikon kepikipan pitiri gak awak dah. Tuh kau paknya itu pasti dengan harga lebih. Awak ambil kayaknya 5.000 kan kena kan? 1 juta nanti kita beli 1.100.000 itu riba. Itu murni riba karena itu adalah transaksi jual beli uang dengan uang. Kalau uang dengan uang maka tidak boleh dilebihkan. Sedangkan buket ini bukanlah transaksi dalam jual beli, kita tidak membeli uang, tapi membeli satu bentuk produk yang di dalamnya ada uang plus yang lain. Apakah lebih baik dengan jasa atau upah? Mungkin saja. Sobu kayaknya beko buat untuk dan buket isi PT 2.000, harga snack, coklat, segala macam 300. Saya kasih upah 100.000. Iya nyinya, jadi 400.000. Mungkin bisa akan menjadi lebih baik. Tetapi yang kalau beli buket seperti tadi itu tidak bisa dikatakan langsung sama dengan transaksi jual beli mata
jual beli mata uang. Karena kita tidak semata-mata membeli uangnya, tetapi produk yang di dalamnya ada uang. Kalau untuk kehati-hatian ya bisa saja dengan cara jasa upah. Suruh dia membuat lalu atau kita menentukan upah atau tanya. Kalau contoh itu berapa upah kok rohnya, kan? Kalau contoh itu 1.000 upahnya. Siapkan 100.000 dan siapkan semua harga yang untuk menjadi buket uang plus makanan. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan yang lain? Pas. Silakan. Ya. Jual beli online. Kini kan kita dipermudahkan oleh teknologi. Zaman sekarang zaman di mana manusia dibanjakan oleh berbagai aplikasi. Kalau kita ingin mendapatkan sepatu dari Bandung, tidak perlu pergi ke Bandung lah. Tengok ya, buka aja kok nampak nak warna apa. Terjadilah sistem jual beli online tadi. Secara umum para ulama itu mengkategorikan sistem jual beli online itu dengan jual beli salam. Jual beli salam. Jual beli salam itu tidak jual barang di depan awak arah. Yang ada kadang-kadang hanya gambar atau contoh. Umpama ada orang dibo gambar dek datang ke awak. Nak beli jam ke apanya? Ke gambar hanya. Tengok enggak? Yang bermaniak-maniak ada, nama kilek-kilek ada, segala macam situ gambar. Barang enggak ada kok gambar aja nya. Engko apa kok? Kok sudah mati kok nya. Awak nengok gambar ke? Nanti kalau sudah oke baru didatangkan. Itu sama dengan jual beli salam. Itu jual beli salam dan online tadi itu disamakan dengan itu. Jual beli salam. Dan secara hukum asalnya jual beli salam hukumnya boleh. Boleh, itu memudahkan kita. Itu bagian dari maslahat yang didapatkan. Maka diambil dari sisi istihsan. Istihsan bil maslahah yang jadi landasannya. Istihsan bil maslahah itu ada sesuatu hukum yang sebenarnya hukum asalnya bisa saja terlarang karena barang tidak ada. Tetapi karena di situ ada kemaslahatan yang ditimbulkan, maka pindah kepada hukum kedua untuk mengambil manfaat dan kemaslahatan yang memang sangat memudahkan. Maka secara hukum asal boleh. Tetapi sekali lagi, transaksi yang dilakukan jangan keluar dari yang 3 tadi. Jelas, adil, komitmen. Sering kali terjadi masalah. Beli sepatu warna hitam datang coklat. Siapa yang salah? Berarti ada yang tidak komitmen. Diminta nomor 38 datang nomor 42. Bapak mau berarti ada yang tidak komitmen dengan ini. Oleh karena itu, kan ada itu kan setujunya kan. Entah iyalah gak rendah ya apa nah coba tapi ada nyuang macam itunya. Lewat tinggal di apa aja kan? Nah, harga segini, warna ini, itu yang harus disepakati. Jangan sampai nanti tidak disepakati. Dan jangan sampai abal-abal. Ya kalau salam kok mesti bayar duluan. Kalau istisna, boleh DP lalu tu isuk semprono. Orang mau buat meja kursi tadi itu tidak akan lunas sudah. Setidaknya bayu DP sekarang tanda jadi. Tapi kalau salam itu memang aturannya kebanyakannya memang harus bayar dari awal. Itu secara aturan umum. Nah, ketika sudah ditransfer dibayar, hilang alamat dari mana orang jual tadi kayaknya.
Berarti abal-abal. Bukan salamnya yang tidak boleh, tapi orangnya yang tidak komitmen. Nah, oleh karena itu jual beli salam cara hukum jual beli online cara hukum asalnya itu dapat dikategorikan sebagai jual beli salam dan hukumnya boleh dan sah. Nah, tinggal lagi komitmen yang harus dijaga. Wallahu a'lam. Sebentar. Ya. Iya. Harus ditentukan dulu harga asal yang mau ditambah itu berapa. Wa ambome ingin manayaan. Berapa dihargainya? Oh, ini saya bisa beli segini. Lalu minta tambah dan kemudian ditambah kurangnya. Berarti sudah diketahui berapa harga asalnya ini dan berapa kemudian kita harus menambahnya biar jelas. Kalau langsungnya mau ganti hanya tidak boleh kan? Jadi jelaskan harga yang mau kita tukar tadi itu dan dia beli. Itulah harga yang akan dia beli nanti. Saya sanggup untuk membeli ini harganya 2 juta. Sekarang ingin dinaikkan dengan cincin yang harganya 3 juta. Aku yang 3 juta hanya. Kalau memang dia siap untuk seperti itu, berarti insya Allah itu sudah dapat dibenarkan. Tapi kalau tidak jelas itu nanti mungkin kita dirugikan. Entah apa kok ganti kok hanya. Ikut apa kok kan? Nah, jelaskan ini berapa, kemudian tambah. Kalau mau lebih selamat lagi, jual dulu ini, diakadkan dulu. 2 juta, ambil 2 juta. Berarti diakadkan kan? Baru kemudian diambil yang baru dengan penambahan harga. Itu yang lebih jelas lagi. Allahu a'lam. Sebentar. Ladang itu sebagai gadai. Gadai tidak boleh dimanfaatkan. Gadai tidak boleh untuk dimanfaatkan. Kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Setiap hutang yang di situ ada mendapatkan keuntungan. Tadi kan digadaikan, hutang ada digadaikan dia mendapatkan keuntungan bahwa riba. Umpama menggadaikan kebunduyan. Pinjam bekok piti 10 juta, gadaikan kebunduyan. Sekarang, apakah hasil kebunduyan untuk orang yang meminjamkan uang? Tidak. Karena jangan-jangan nanti selama dia berhutang, hasil durian inilah sama gojo utangnya. Siapa yang rugi? Jole yang rugi rumah kan? Seharusnya lah selesai utang tuh. Maka tidak boleh untuk dimanfaatkan. Itu yang saya ketahui. Mungkin nanti bisa kita tengok lagi buku-buku yang ada. Tetapi memanfaatkan seperti itu tidak boleh. Ada tanah umpamanya dijadikan gadai. Awak pinjam ome atau pinjam piti, gadaikan tanah. Sekarang tanah kau dimanfaatkan orang yang memberikan pinjaman tadi untuk baladang, untuk berkebun, berapa banyak hasilnya nanti? Berarti itu yang jarra manfaat. Kalau begitu nanti ada pihak yang dirugikan. Nanti ketika tidak bisa bayar, barulah nanti yang tadi digadaikan itu menjadi milik. Itu pun perlu ditengok lagi harganya. Berapa kira-kira harga tanah yang digadaikan ini? Dijual, kemudian
bayarkan hutangnya. Kalau memang lebih dari hutangnya, berarti enggak tuh nyosa dulu. Begitu seharusnya. Nah, biar tidak ada pihak yang dirugikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bolehkah kita mengambil untung lebih dari modal? Ya. Ya. Untuk keuntungan memang tidak ditetapkan persentase berapa. Tidak ditetapkan. Kalau 10 tahun yang lalu ada orang beli tanah sehektar. Mungkin 10 tahun yang lalu sehektar mungkin ogo 10 juta. Kini dijual yang modal 10 juta dulu. Mungkin 1 juta berapa persen dah. Itu tidak boleh. Tidak mungkin jual 12 juta. Nya sehektar. Lawer. Oleh karena itu tidak ditentukan berapa persentasenya. Cuma iman kita yang harus menentukan berapa layaknya untuk dijual. Ada satu kisah. Nah, beginilah kisahnya para ulama dahulu. Termasuk seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kan kojo menjual pakaian-pakaian. Menjunjui kain itu kojo Abu Hanifah. Satu ketika Abu Hanifah atau imam yang lain, pokoknya imam besar. Satu ketika dijuallah sepotong pakaian oleh pekerja dia itu kalau nggak salah 400 dirham. Sementara pakaian itu layaknya dijual hanya 200 atau 300. Nyola laku lah dapat piti sampai atu dirham cakap apa nya uang ni cai balik yang membeli tadinya balian pitinya nah wajar tu gini doh nya terlalu tinggi go gue ada nyola lah laku lah uang balik nya banyak piti cuma menurut kalau enggak salah memang imamnya Abu Hanifah. Menurut boleh ini tidak layak dijual segini. Apa tidak sedih itu ang jualnya ece baliknya uang dunia. Kalau tidak amunya ambil baju walau piti sedonya. Cuma itu. Jadi tidak ada ketentuan berapa persentasenya, harus kurang dari modal. Tetapi iman yang harus ikut di situ berapa sebenarnya layaknya. Nah, ketika kita punya sesuatu, mungkin modalnya 50.000, lalu kemudian dengan tambah-tambah skenek, mungkin ada perbaikan-perbaikan, dijual, apakah harus kurang dari modal keuntungannya? Enggak ada keharusan. Artinya ketika dibeli nanti oleh seseorang, dan dia rela dengan harga yang ditetapkan, insya Allah jual belinya sudah sah, karena antara dinnya sudah ada, ridhonya sudah ada. Tetapi sekali lagi, memang kita harus tahu berapa kira-kira yang layak, yang pantas untuk diberikan harga. Itulah contoh tanah tadi kan? Contoh tanah tadi. Sekian tahun modalnya kira dulunya. Kini kalau dijual jauh tinggi dan jarang dengan harga yang di bawah dari angka modal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alai. Memang tak sama biasa orang. Karena nanti ada untungnya lah. Nya kalau ujian balik itu dia untung kan? Tak apa beda. Insyaallah. Tapi harus jelas harganya. Tukang pakang itu samsarah istilah itu.
Samsara itu calo. Calo. Calo itu ada dua kemungkinan. Dia mendapatkan persentase dari pemilik dan punya motor, tolong dia motor 1 juta, 5% bekok antuk acu. 50 dari 1 juta berarti dapat 5 juta. Dia tidak boleh diam-diam menjual di atas 100 juta. Diam-diam jual dicari orang dia jual dia 1,5. Ambil 5 dia ke 1 hanya dan bela 5 adalah 10 untuknya. Tidak boleh. Karena saya sudah mengatakan hargai dengan 100 juta 5%. Atau cara kedua, pokok 1 juta untuk dan jual lah apa? Dijual mau ada 1,5 untuk ini 5. Pokok tak dan 1. Kalau seperti itu boleh dia naikkan, tapi jangan tinggi-tinggi sehingga motor tidak laku-laku. Pokok kan harus 2 tui kan? Anak-anak 1 lo untuknya. Anda kebilok kan laku? Berarti teraniaya saya kan? Anda bisa udah. Yang logis-logis saja. Kalau memang saya sudah ngomong seperti itu, pokoknya untuk dan 1. Ajuelah lah, ambil lah, cailah doa untung bapun tuh. Pikirlah doa apa kiko yang pasnya lobio. Jangan dibuat nanti dengan harga yang terlalu ini sehingga ini tidak akan pernah dibeli oleh orang lain. Acan itu samsara dibolehkan. Jadi yang banyak terjadi itu diam-diam dengan keuntungan. Nyolah joleh kan dapat nyuruh, tapi diam-diam bekok tanpa sepengetahuan pemilik. Itu yang tidak halal bagi dia. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Hah? Kalau memang ada keikhlasan dia untuk memberi, bisa. Kadangnya masuk dimudahkan pula dengan tadi kan dengan informasi dan lain sebagainya dibela dia sekian emomo itu silakan berarti itu dari pihak lain ndak lo lihat wong dapat tadi dinya ya bukan main bawahnya ndak lo ulahnya minta adanya itu keikhlasan dari yang membeli. Barang yang tadi itu bukan belum dibeli. Yang dilarang dalam tadi itu barang yang belum dimiliki. Kalau tadi apa yang belum dimiliki? Ini pemilik menyuruh kepada si B untuk menjual, cari pembeli. Selesai. Yang tidak boleh tadi, awak beli mobil Avanza. Avanza didatangkan dari Jakarta. Alun sampai ke tangan awak mobil lu lewat jual ke uang. Dan minggu depan tiba Avanza baru mau belinya. Wak jual. Itu enggak boleh. Karena jangan menjual sesuatu qablal qabdi. Sebelum digenggam, sebelum sampai ke awak. Nampak enggak ada awak dulu. Apa masalah yang akan terjadi? Kalau tiba-tiba bekok Avanza tadi cacat, siapa kan tanggung jawab? Ada hal-hal yang awak tidak setuju. Awak lah awak jual. Maukah kita bertanggung jawab? Tidak. Maukah orang Jakarta tanggung jawab? Tidak. Akhirnya orang kau tidak ada hubungan sama kau dah. Hubungannya sama kita. Itu yang dilarang, jangan menjual sesuatu qablal qabdi. Sebelum sampai ke tangan kita. Tengok dulu barangnya. Awali jam, sudah datangkan jam nanti di situ. Alun sampai jam ini lawak jual pula. Berarti itu menjadi terlarang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Banyak masalah muamalah. Sampai sore itu lah dulu ya, jam 8 sangat. Laki 8 sangat. Insyaallah minggu pertemuan berikutnya kita masuk pada jual beli, maqasidu al-buyu'. Maqasidu syariah dalam transaksi jual beli insyaallah. Dan agama kita mengatur dengan sempurna, tinggal kita mentaati apa yang telah diatur oleh Rasul kita agar transaksi kita menjadi halal dan hidup kita menjadi nyaman. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.